Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kekuatan keimanan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam acara P2K2 hari ini ya Bu ya, khususnya dalam upaya kita dalam pencegahan stunting. Kenapa pencegahan stunting itu penting? Karena kita selalu berharap di masa depan anak kita bisa tumbuh optimal dan bisa berkembang secara optimal, baik itu secara fisik maupun secara emosional. Ibunya rumah ibu darah ramang, alhamdulillah ibunya upami damang mah alhamdulillah urang biasa pendak deui dina dinten ieu ibunya. Kumaha ibu materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, apakah masih ingat? Silakan nih, aduh ibu kumaha tadi apalkeun meureunnya, tadi praktekeun. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, ibu jadi pada pertemuan sebelumnya orang teh tos ngebahas tentang eta kumaha tos dipraktekeun di bumi teu acan. Apakah sudah dipraktekkan di belum atau di rumah atau belum? Kadenya terkait hilaf sudah dipraktekkan. Jangan sampai ketika habis pertemuan tidak ada yang bisa ibu pahami ya, kade ya. Kedah aya anu nerap. Palebah urang tos di pertemuan teh kedah aya anu nerap, kedah aya nu tiasa dilaksanakeun ku ibu dipraktekkeun di bumi nya supaya naon? Supaya aya hasilna nya. Kemudian pada pertemuan hari ini punya dina pertemuan dinten ayeuna urang bade ngabahas bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi kumaha mencegah stunting dengan cara mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi. Jadi kumaha carana si bayi ketika lahir bisa sejahtera. Kenapa? Karena bayi itu ketika lahir kan awalnya itu dari kandungan ibu, yang mana tentunya ketika bayi emang kan beda di ketika di najero kandungan tubikeun pas kubrak ke alam dunia. Kemudian kesejahteraan ibu menyusui oge kudu sejak kedah didukung gitu ibunya secara optimal gitu. Kenapa? Karena jangan sampai si ibu setelah melahirkan itu menjadi stres ibunya, yang mana akan berpengaruh kepada perkembangan bayi dan ibu menyusui itu sendiri punya. Tah, ayeuna ku abi bade dibagi dua kelompok punya. Nu kahiji kelompok bayi baru lahir, yang kedua ibu menyusui. Nah, itunya. Jadi masing-masing kelompok teh ibu kudu diskusi heula, ibu kelompok hiji ya ibu kelompok dua nya, ieu kelompok bayi baru lahir, ieu kelompok ibu menyusui. Jadi kanggo naon kelompok eta teh ibu, buat apa untuk dibentuknya kelompok? Kanggo menentukan naon kebutuhan fisik dan mental untuk anak bayi baru lahir sareng ibu menyusui. Sok aya nama ibu diskusi heula nya kelompok hiji atau kelompok dua, sok diskusikeun, tah kemudian engke paparkeun hasil diskusi. Nah, ibunya sok. Tah, sok aya nu ibu gerak presentasikeun tapi ungkapkan hasil diskusi ibu sadayana ibunya.
Atur nuhun, atur nuhun, atur nuhun. Nah, itu berenang tina kelompok anak baru lahir, bayi baru lahir. Nah, apakah kelompok 2 pada menambahkan, mau menambahkan? Ya, silakan. Oh ya, terima kasih Ibu ya. Nah, ayeuna sim abdi bade naros. Saya mau bertanya, apakah pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui sudah terjadi di masyarakat? Nah, si bayi itu sejahtera ketika lahir. Nah, si ibu menyusui itu sejahtera ketika lahir. Dan apakah hal ini sudah terjadi di masyarakat? Sok, abdi naros ke kelompok hiji. Terima kasih. Atau nuhun ibunya. Saya pisan jawabannya bagus. Kelompok 2 mangga. Kumaha jawabanana? Oh, saya pisan ibunya. Saya pisan. Nah, kesimpulanana kieu ibunya, kesimpulan tina hasil diskusi anu tadi bahwasanya kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD. Naon ibu IMD teh? Cing, abdi bade naros naon IMD teh? IMDT nyaeta inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Nah, eta untuk kebutuhan fisik ibunya kanggo bayi dan kasih sayang atau mental dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Nah, eta ibunya inti tina diskusi orang tadi itu kesimpulan anak. Tah ayeuna urang teraskeun karena hasil diskusi langkah 2 ibunya dengan naon diskusi dina langkah 2 teh nyaeta untuk menentukan naon hambatanana dan solusi. Maka dari setiap rencana itu kan pasti aya hambatan. Ketika hambatan itu terjadi, maka orang milarian solusi, ternyata solusi bersama-sama. Secara kebutuhan fisik apa hambatannya, untuk kemudian solusinya apa, terus kebutuhan mental hambatannya apa, solusinya apa. Nah, itu ya. Sok aya nama diskusi heula kelompok, tiap kelompok itunya kemudian panginten hasil diskusina diungkapkeun atau napi dibacakeun ku perwakilan kelompok. Nah, kumaha ibu kelompok hiji hasilna? Oh gitu ya, bagus, hasilnya bagus. Kemudian kelompok 2 ya bagus. Nah, alhamdulillah panginten kelompok hiji parantos mengungkapkan hasil diskusinya, kelompok 2 juga sudah mengungkapkan hasil diskusinya. Adapun ibunya kesimpulan nanyata kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat, misalnya posyandu, puskesmas, PAUD, BKB, atau program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat berupa program sembako, kegiatan P2K2 yang hari ini sedang kita laksanakan, kemudian pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Nah, itu kesimpulan tina hasil diskusi anu langkah 2 Mei punya. Sok sekarang ibu uwi deui kana kelompok masing-masing ibunya. Ayeuna mah urang berdiskusi deui. Ayeuna mah ditanya nama urang pinuhan ya ku diskusinya supados teu jenuh gitu, supaya tidak jenuh. Sekarang kita berdiskusi tentang jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir. Karena ibu urang mah sok aya tradisi-tradisi. Adapun tradisi teh eta aya nu positif, aya nu negatif. Sok ayeuna ku ibu diskusikeun heula nya tradisi-tradisi eta teh. Ku abdi dipasihan waktos 5 menit, mangga sok. Tos diskusina. Nah, sok sekarang paparkan hasil diskusina ibu untuk kelompok 1.
Ya, terima kasih Ibu. Bagus jawabannya. Kemudian kelompok 2. Bagus juga, meskipun jawaban kedua kelompok ini berbeda tetapi hasilnya sama-sama bagus. Top, Marco top. Perlu ku abdi didugikan, ibunya perlu saya sampaikan hal yang penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Nah, jadi keluarga dan lingkungan ibu kedah bijak dina memilih tradisi anu dapat mendukung tumbuh kembang bayi. Karena kenapa? Karena aya tradisi anu positif, aya tradisi anu negatif, aya tradisi yang mendukung untuk pencegahan stunting, ada juga tradisi yang tidak mendukung untuk pencegahan stunting. Nah, itu kita harus bisa memilih dan memilah itu ya. Yang kedua, bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material, contoh makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bayi serta ibu menyusui. Dan non material, kasih sayang, informasi perawatan ibu menyusui. Nah, itu ibunya. Selanjutnya, perlu saya sampaikan ya, hasil diskusi di dinten ayeuna teh ku ibu teh kena dipraktekkeun di bumi ibunya. Hasil materi anu tos dipelajari kurang sasarengan dina dinten ayeuna teh atanapi tiasa ku ibu di hasilna teh biasa diberikan ka tetangga-tetangga terdekat, ibu informasikan ka tetangga terdekat ibunya. Nah, sok ayeuna mah abdi bade miwarang ka ibu kanggo nuliskeun rencana yang akan dilakukan di rumah terkait pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui di tabel janji anu atos di kamari di Jepang ku ibu sadayana. Kan aya tabel janji, sok ayeuna eusian naon anu rencana anu bade ku ibu dilaksanakeun ibunya dalam pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir. Oke, ku abdi panginten dina pertemuan berikutna ku abdi bade ditaroskeun deui apakah rencana itu sudah dilaksanakan atau belum ibunya. Ayeuna sok kumpulkeun ka dieu tabel janjina ibunya. Terus abi bade ninggal terus oke dicanak ku ibu sadayana ibunya. Tah salajengna panginten perlu yogi ku abdi dugikeun bahwasanya ibu-ibu teh kedah mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memberikan pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi harus dioptimalkan bantuan dari pemerintah itu, yaitu bantuan ibu-ibu didapat nyata panginten ditapi nyata PKH ya, program keluarga harapan. Nanti ketika mungkin sudah ada penyaluran pencairan harap dilakukan digunakan dengan optimal ibunya kanggo hal-hal anu penting ibunya. Salajengna panginten ketika ibu hoyong terang lebih lanjut terkait bayi baru lahir dan ibu menyusui, maka ibu tiasa ngaroskeun ka abdi pangintennya selaku SDM Kesos. Nah, kemudian meureun ku abdi tiasa di bantos kanggo misalkan bade ka puskesmas nepi ka bidan. Sok kami ketika ibu perlu informasi lebih lanjut bisa bertanya kepada SDM Kesos, jangan bertanya ke dukun beranak mah kan ada kalau di kampung ya, tapi jangan sampai kita ke sana ibu. Sok pamiaita turun mah teruskeun ka pendamping, mereka pendamping mana mereka bidan mana langsung saya. Nah, panginten mungkin untuk pertemuan hari ini kita dicukupkan sampai sekian ibunya lebih ke dia panginten. Mudah-mudahan orang di pasian suara panjang tiasa pendak deui dina kesempatan pertemuan anu akan datang dina P2K2 yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.